Ya Bu, mengenai kekerasan dalam rumah tangga Bu ya. Ini sebenarnya seperti apa sih Bu kekerasan dalam rumah tangga Bu? Yang masuk item-item kekerasan dalam rumah tangga itu Bu? Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lingkupnya itu adalah rumah tangga. Jadi kekerasan dilakukan terhadap anggota keluarga atau orang lain, termasuk di dalamnya orang lain yang tinggal di keluarga tersebut, misalnya pembantu atau kakek, orang tua yang tinggal pada rumah tangga itu yang dilakukan oleh anggota rumah tangga tersebut. Misalnya kakek melakukan pelecehan seksual terhadap cucunya, bisa masuk dalam PKDRT, bisa juga masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada dua undang-undang yang bisa dilingkup itu. Tapi kalau misalnya suami melakukan kekerasan terhadap istri, nah itu masuk KDRT juga. Jadi memang ada dua undang-undang yang berperan dalam hal ini, yaitu Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu. Ya termasuk ke tindakan KDRT itu sih yang seperti apa sih Bu? Misalnya orang tua mukul anak atau suami gitu ya? Nah, kriteria suatu tindakan masuk ke dalam bentuk KDRT atau kekerasan terhadap anak itu ada kriterianya tertentu. Itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang PKDRT. Ya. Nah, kalau misalnya nih suami memukul istri, itu yang menimbulkan penderitaan fisik seperti misalnya lebam atau sampai luka yang parah, itu termasuk dalam KDRT. KDRT. Jadi kalau misalnya cuma mencubit tapi tidak berefek apa-apa, itu bukan termasuk dalam KDRT atau kekerasan terhadap anak. Mencubit dalam arti tidak menimbulkan lebam atau tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, itu tidak digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Cubit kan bisa saja cubit yang mendidik, ya, atau memukul juga memukul pada bagian-bagian yang memang tidak keras dan pada bagian-bagian yang tidak membahayakan terhadap si anak, misalnya di bagian betis tapi tidak keras, ya itu bukan termasuk ke dalam kekerasan terhadap anak. Seperti karena mungkin seperti ibu rumah tangga. Nah ini yang kita takutkan dalam kondisi pandemi saat ini, itu banyak ibu-ibu yang karena gergetan kaitan dengan tugas-tugas sekolah anak, itu terkadang membentak atau memukul, tapi tidak menimbulkan trauma fisik, tapi bisa jadi itu menimbulkan trauma psikis. Ini makanya diperlukan, kalau misalnya itu terduga melakukan kekerasan, itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya, seperti misalnya psikolog kalau traumanya trauma psikis. Kalau trauma fisik itu ya dengan melakukan visum biasanya seperti itu. Nah, kalau trauma fisik istilahnya jelas lah Bu ya, visum. Dan kita juga bisa ngelihat misalnya ada lebam atau tidak, kan begitu Bu ya. Kalau trauma psikis ini Bu, indikatornya apa sih? Kadang-kadang kan tadi Ibu bilang orang tua ngajarin anaknya belajar. Kadang-kadang kan mungkin anaknya udah berusaha, tapi ada kata-kata dari orang tua, dasar bego lu, tolol lu, gini aja nggak bisa, kan begitu Bu. Ya akhirnya mungkin timbul trauma ke dia. Gua belajar mama gua begini nih, kan begitu kan? Gitu. Nanti gimana Bu? Ya baik. Kalau untuk hal ini, untuk mengetahui anak trauma atau tidak, itu biasanya harus melibatkan seorang psikolog. Ya. Nah, psikolog ini akan melihat apakah benar anak ini, misalnya anak itu murung terus, atau tiba-tiba anak itu mengurung diri, atau menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, misalnya sampai mengigau segala macam, itu kan udah lebih ke arah psikis kan, ketakutan secara psikis. Nah itu untuk melihat apakah itu trauma atau trauma psikis atau enggak, itu harus melibatkan seorang ahli, misalnya psikolog kalau psikis gitu. Dan di kita sudah melayani seperti itu Bu? Sudah. Kita punya, kebetulan kita kemarin CPNS itu kita dapat satu orang psikolog, jadi dia dari jurusan psikolog dan kebetulan sudah mendapatkan sertifikat
sebagai psikolog 1 orang, dan dari tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak, dia seorang praktisi psikolog itu 1. Jadi kita punya 2 orang, dan itu pun sudah kepolisian pun sudah memanfaatkan tenaga kami ini untuk diantaranya untuk menggali keterangan dari anak-anak yang menjadi korban baik kekerasan fisik maupun seksual maupun psikis seperti itu. Jadi kita sudah tenaga kita sudah dimanfaatkan oleh Polres untuk penanganan kasus seperti itu, untuk menggali potensi adanya kekerasan, potensi kaitan dengan kekerasan psikis maupun fisik seperti itu. Sepanjang kuartal ini Bu, berapa banyak kasus yang KDRT di Kabupaten Bekasi Bu? Kalau jumlah total itu saya hafal itu ada 120 kasus, tapi untuk memilah apakah itu kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak itu jenisnya banyak, itu saya tidak hafal. Tapi yang beberapa kali itu, seperti kemarin, kasus kemarin saya baru hari Kamis itu masuk 1 kasus langsung ke nomor saya, itu mengatakan bahwa dia sering di KDRT oleh suaminya. Nah itu kan ibaratnya 50-50 lah. Kalau untuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak itu lebih 50-50 Bang, kalau untuk jumlah. Dan itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi kayak perebutan hak asuh anak seperti itu.